Baik Bapak Ibu, kita akan buka firman Tuhan kita dalam kitab Yohanes. Dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 24 hingga ayat 29. Kitab Yohanes pasal 20 ayat 24 hingga ayat 29. Kalau sudah dapat, mari kita baca secara bergantian. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lubangnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, turutkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagia mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih masa Raya Paskah dan menyambut akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jadi kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini menjadi 3 peristiwa rangkaian yang tidak bisa terpisah-pisahkan. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, dalam rangka menyambut akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, peristiwa-peristiwa penampakan diri Tuhan Yesus kepada murid-muridnya itu menjadi sebuah peristiwa yang sangat penting di dalam gereja Tuhan. Mengapa? Karena itu untuk membuktikan bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit dari antara orang mati, saudara. Jadi kebangkitannya itu harus dibuktikan dengan penampakan dirinya kepada murid-muridnya untuk meyakinkan murid-muridnya bahwa dia telah bangkit. Dan kita tahu juga kondisi daripada iman, kondisi dari fisik jemaat-jemaat Tuhan, murid-murid Tuhan pada waktu itu kacau balau, saudara-saudara. Ya, dan murid-murid juga banyak yang tersebar ke sana ke sini karena ketika Yesus disalibkan, mereka takut dan mereka bersembunyi sana sini, saudara-saudara. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati dan penampakan diri Tuhan Yesus dari antara orang mati kepada murid-murid untuk mempersatukan kembali akan murid-murid Tuhan yang tersebar itu, saudara-saudara. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tapi kita mau belajar dari seorang yang bernama Thomas, saudara. Ya, dalam peristiwa penampakan diri ini, Thomas ini termasuk orang yang tidak percaya. Tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati, saudara. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam berbagai tulisan orang-orang yang ragu, orang-orang yang tidak percaya itu sering digelari si Thomas, saudara. Jadi si Thomas itu jadi semacam kata guyonan bahwa orang ini tidak percaya. Bukan hanya dari sisi Yesus Kristus yang bangkit, tetapi dalam sisi-sisi kehidupan sekuler juga banyak yang mengatakan seperti itu. Kalau ada orang yang tidak percaya, dia disebut dengan si Thomas, saudara. Jadi Thomas itu gelar orang yang tidak percaya, saudara. Sampai gaya gitu terjadinya, saudara. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Thomas itu mempunyai arti twin, mempunyai arti
Didymus dan mempunyai arti. Didymus itu mempunyai pengertian dari bahasa Arab. Didymus dan Thomas dari bahasa Yunani itu mempunyai arti kembar, saudara. Ya. Nah, kita nggak tahu siapa kembarannya, saudara. Tetapi ada beberapa tradisi menyatakan bahwa kembaran Thomas adalah Yudas, tapi bukan Yudas Iskariot tentunya. Yang nggak tahu Yudas yang mana. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, Thomas adalah seorang yang tidak percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati, tentu pada awalnya. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, sekarang kita mau belajar ketidakpercayaan dilenyapkan, saudara-saudara, oleh Tuhan. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, sekarang kita mau belajar ada 3 sikap yang membuat Thomas tidak percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Ada 3 sikap yang membuat orang-orang Kristen atau siapapun juga yang bisa tidak percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita melihat 3 sikap dari Thomas ini yang kita mau pelajari. Dikatakan, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didymus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sikap yang pertama dari Thomas yang membuat dia akhirnya tidak percaya pada Tuhan Yesus adalah sifat keengganan untuk bersekutu dengan saudara-saudara seiman atau orang atau murid-murid Tuhan pada waktu itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengapa dia tidak hadir di dalam pertemuan 8 hari setelah itu? Sebelum itu, mengapa dia tidak hadir? Kita tidak tahu. Tapi Alkitab tidak mencatat mengapa. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 yang disebut Didymus, tidak ada bersama-sama dengan mereka. Mengapa? Why? Mengapa Thomas tidak ada hadir di situ? Apa sebabnya? Kita tidak tahu. Mungkin dia pergi meratap tentang Yesus yang mati, atau dia pergi bekerja, kita tidak tahu. Tetapi biasanya kalau tidak ditulis, berarti ini sebuah kesengajaan, saudara-saudara. Kalau ditulis, biasanya itu menjadi sesuatu yang alasan yang penting. Tapi kalau tidak ditulis, berarti bisa saja tidak ada alasan yang jelas. Kalau sudah tidak ada alasan yang jelas, tidak ada alasan yang signifikan, tidak ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, berarti ini adalah sebuah kelalaian, ini adalah sebuah keengganan untuk datang bersekutu bersama-sama dengan murid yang lain. Inilah yang menyebabkan mengapa Thomas tidak percaya. Mengapa dia tidak percaya? Karena dia tidak hadir di situ. Ini penyebabnya. Dia tidak melihat Yesus sebelumnya di situ. Makanya dia tidak percaya, saudara-saudara. Karena dia tidak hadir ketika Yesus hadir di situ, saudara-saudara. Jadi inilah penyebab mengapa dia tidak percaya. Karena dia tidak melihatnya. Dia tidak hadir di situ. Itu penyebabnya. Saudara-saudara, sama seperti ketika kita sekolah. Ya, ketika kita sekolah tiba-tiba guru suruh kumpul semua murid-murid. Sekarang ada pengumuman bahwa besok hari Senin kita libur. Wah, murid-murid, hore! Lalu ada murid-murid yang tidak ngumpul atau tidak datang. Ketika murid-murid tidak datang, murid-murid ini tidak tahu bahwa besok libur. Akhirnya murid ini pun mungkin besok hari Senin dia masuk sekolah, yang lain libur dia masuk sekolah, padahal hari libur. Dia datang ke sekolah
dia tidak tahu ada pengumuman. Saudara-saudara, ketika Yesus hadir di dalam pertemuan itu, Thomas tidak ada. Tetapi ketidakhadiran Thomas itu disengaja. Tidak ada alasan yang signifikan kenapa dia tidak hadir. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus kalau kita melihat di dalam peristiwa-peristiwa penampakan diri kepada murid-murid, dia selalu menampakkan diri kepada murid-murid dalam sisi-sisi yang banyak, saudara-saudara. Ketika murid-murid berkumpul, di situ dia menampakkan diri. Kemudian kita berkata, bukankah Yesus juga menampakkan diri kepada Maria Magdalena secara pribadi? Tetapi kita tahu, Maria Magdalena mencari Yesus di dalam kuburan, sehingga dia bertemu dengan Yesus. Kemudian mungkin kita berkata juga, dua orang yang berjalan ke Emmaus, mereka juga bertemu dengan Yesus. Tapi mereka berdebat tentang kebangkitan Yesus. Mereka memikirkan siapa Yesus yang telah bangkit itu. Jadi mereka sedang mencari kebenaran kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka berdua berjalan seperti itu. Dan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Mungkin kita juga berkata, Yesus juga menampakkan diri kepada murid-murid di Danau Tiberias, kepada Petrus dan teman-temannya. Ya, karena Petrus dan teman-temannya sudah melihat Yesus bangkit, saudara-saudara. Tapi murid-murid ini mungkin mereka itu sambil menunggu akan janji Allah, mereka datang kembali. Mungkin mereka ingin kembali untuk refreshing ataupun pekerja lama mungkin juga. Sehingga Yesus sudah datang kepada mereka untuk meneguhkan iman mereka kembali, saudara-saudara. Jadi saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, berbagai peristiwa penampakan diri Tuhan Yesus, karena Yesus ditinggikan, karena Yesus diagungkan, karena pertemuan bersama di situ, sehingga Yesus hadir. Tapi ketika Thomas tidak ada di dalam perkumpulan itu, Thomas sebenarnya bukan meninggikan, bukan mencari kebangkitan Kristus, kebenaran itu semua. Dia enggan untuk hadir di dalam pertemuan itu. Sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita tahu ayat firman Tuhan berkata, janganlah kamu meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, mengapa ayat ini dicatat seperti ini? Apa pentingnya sih di dalam pertemuan-pertemuan ibadah itu? Dulu tidak ada gereja. Ya, sinagog bukanlah tempat yang bisa dipakai oleh murid-murid untuk beribadah, tidak. Sehingga mereka memakai tempat-tempat tertentu untuk bertemu bersama-sama dan beribadah, saudara-saudara, pada Tuhan. Bertemu, mungkin bukan seperti begini ibadah, tidak ada singer, tidak ada MC, tidak ada khotbah seperti begini. Mereka hanya bertemu, mereka hanya berdoa bersama. Mungkin mereka membaca Torah dan sebagainya, seperti begitu saja. Tetapi Alkitab berkata, jangan membiasakan diri dalam meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Mengapa? Karena Allah berkenan 1-2 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di situ. Amin. Ya. Dan juga Alkitab berkata bahwa Allah memberikan berkat ketika umat-umat Tuhan bersekutu di dalam Dia, saudara-saudara. Saling bersekutu satu dengan yang lainnya. Allah memberikan berkat kepada umat-umat Tuhan di dalamnya. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, Yesus sendiri hadir di dalam pertemuan-pertemuan itu. Memang
Yesus nampakkan diri dalam pertemuan mereka. Memang ketika itu, ya selanjutnya mungkin tidak ada lagi penampakan, tetapi secara rohani Yesus hadir di situ. Amin, saudara. Beri semangat dulu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi pertemuan-pertemuan ibadah menjadi momentum di mana Tuhan memberkati saya dan saudara-saudara di dalam ibadah itu sendiri. Ada berkat-berkat tersendiri di dalam ibadah itu sendiri. Dan dimulai dari situ, berkat Tuhan mengalir di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara dari hari ke hari. Ya, saya sudah melayani kurang lebih hampir 30 tahun. Mungkin sebentar nanti sudah 30 tahun. Ya, mungkin tahun 2024 itu sudah 30 tahun. Karena saya masuk pelayanan secara full setahun 94, saudara. Ya. Tapi pelajaran yang saya dapatkan selama saya melayani Tuhan, orang yang rajin beribadah, orang yang rajin dalam pertemuan-pertemuan ibadah tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Itu pengalaman saya yang saya lihat dan saya pelajari dari hari ke hari melalui anak-anak Tuhan yang ada. Orang-orang yang rajin beribadah, orang-orang yang tidak meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah akan diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara rohani, saudara. Banyak orang diberkati secara fisik, memiliki ini dan itu, tapi keluarganya hancur-hancuran, anak-anaknya hancur-hancuran, dan kehidupannya hancur-hancuran juga ada, banyak sekali. Tetapi orang yang setia dengan Tuhan dalam pertemuan-pertemuan ibadah, Allah memberkati dia baik secara fisik maupun secara rohani. Beri semangat dulu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah sikap yang pertama yang membuat Thomas tidak percaya, yaitu dia enggan hadir. Tidak ada alasan yang signifikan sehingga dia tidak hadir di dalam pertemuan dengan murid-murid itu, saudara-saudara, sehingga dia tidak percaya. Itu penyebab yang pertama, sikap yang pertama yang membuat dia seperti itu. Sikap yang kedua dikatakan di ayat yang ke-25, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya. Oh, luar biasa, luar biasa. Kata sekali-sekali aku tidak akan percaya. Ini penegasan yang sangat-sangat dalam. Ya, bukan kata tidak percaya saja, tapi sekali-kali aku tidak akan percaya. Aduh, luar biasa sekali. Berarti ini adalah penegasan bahwa dia sungguh-sungguh tidak percaya. Saudara-saudara, sikap apa yang ditimbulkan di sini? Sikap yang kedua yang ditimbulkan di sini adalah sikap yang tidak mempercayai pemberitaan kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Sikap yang tidak percaya kepada pemberitaan akan kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini adalah sebuah sikap yang tidak mempercayai orang lain. Siapa orang yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati? Yang memberitakan kepada Thomas itu adalah teman-temannya sendiri. Saudara-saudara, Petrus, Yohanes, Yakobus, dan seterusnya. Bahkan juga ada ibu-ibu, Maria Magdalena, Maria lain dan sebagainya, yang sudah melihat Yesus bangkit dari antara orang mati. Orang-orang inilah yang memberitakan kepada si Thomas ini, saudara-saudara.
Tapi yang anehnya, sahabat-sahabatnya ini, dia tidak percaya kepada mereka. Kalau kita logikakan, tidak mungkin Petrus bohong dengan dia. Kalau kita logikakan, tidak mungkin Yohanes bohong dengan dia. Atau ibu-ibu yang lemah lembut, itu tidak mungkin bohong dengan dia. Itu dia. Murid-murid sudah 3,5 tahun, makan, tidur, ya sebagainya, mandi semuanya bersama-sama. Jadi sudah 3,5 tahun mereka itu bergaul satu dengan yang lainnya, saudara-saudara. Mereka mungkin lebih dekat daripada seperti seorang saudara dalam keluarga. Karena 3,5 tahun kemanapun selalu ada mereka di situ, bersama-sama mereka. Tetapi yang anehnya adalah Thomas tidak mempercayai perkataan teman-temannya, tidak mempercayai perkataan ibu-ibu itu, saudara-saudara. Mengapa? Karena mungkin dia menganggap dirinya lebih pintar dari orang lain. Mungkin dia menganggap dia lebih hebat daripada murid-murid yang lain. Makanya saudara-saudara, orang yang pintar itu sulit mempercayai orang lain, saudara. Apalagi orang yang menganggap dirinya lebih pintar dari orang lain. Ketika kita memberitakan sesuatu kepada dia, itu sulit dia terima, saudara. Orang semakin pintar, semakin hebat pemikirannya, semakin sulit dia mempercayai orang lain, saudara. Karena dia merasa diri lebih pintar dari orang yang memberitakan berita itu, saudara. Makanya kadang-kadang kita ketika ada anak-anak kecil atau anak-anak kita yang tanggung menyampaikan berita, apa ada gini, tahu apa kau anak kecil, gitu kan? Jadi secara tidak langsung kita mempublis semua berita yang dia sampaikan, karena kita melihat siapa dia. Dia masuk anak-anak yang mungkin dari kita suap, anak-anak yang mungkin kita mandi, kita harus mandikan. Lalu dia sampaikan berita, lalu kita pikir, ini enggak benar. Karena dia adalah anak kecil. Saudara-saudara, kadang-kadang kita mendengar berita. Kalau ada berita itu disampaikan oleh orang-orang yang mungkin kita anggap bodoh, atau mungkin kita anggap itu orang ini tidak berpengalaman, mungkin orang ini adalah orang kecil, atau ini orang jahat, kita menganggap berita itu ya tidak ada apa-apanya. Kadang-kadang kita terfokus kepada di situ. Saudara-saudaraku dengan oleh Tuhan, bukan berarti kita tidak boleh waspada dalam menanggapi berbagai berita, berbagai pemberitaan. Memang kadang-kadang sulit. Seorang yang jahat, seorang yang bodoh lalu menyampaikan berita kepada kita, langsung kita terima. Seorang yang jahat kita sampai terima berita dia memang susah. Tetapi kita juga nggak boleh 100% terfokus kepada orang yang menyampaikan berita. Nggak boleh. Kita harus objektif menanggapi berita itu. Kita harus objektif mempelajari berita itu. Kita harus ada keseimbangan melihat orang yang menyampaikan berita dengan isi berita itu sendiri, saudara. Isi berita itu harus kita pelajari, harus kita lihat dengan baik dan benar. Jangan kita terlalu terfokus kepada orang yang menyampaikan berita itu juga. Tapi isi berita itu juga penting kita simak dengan baik-baik. Amin. Saudara-saudara, jika engkau terlalu terfokus kepada orang yang menyampaikan berita, sangat berbahaya. Kenapa? Hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para penginjil yang berdiri di atas mimbar,
yang menyampaikan berita Tuhan, yang menyampaikan firman Tuhan. Mereka juga manusia. Mereka juga tidak terlepas dari kesalahan dan dosa. Mereka juga banyak kelemahan demi kelemahan dalam kehidupan mereka. Tapi jika saudara-saudara ketika mendengar khotbah, ketika mendengar pemberitaan firman Tuhan, lalu orang yang menyampaikan itu, saudara-saudara tahu, oh dia ini tadi telah bohong saya deh. Oh tadi dia telah ngamuk-ngamuk, dan saya ada lihat dia leh. Oh tadi saya sudah lihat dia gini ya. Oh saya tahu sepak hidupnya begini ya. Kalau saudara-saudara berfokus kepada orang yang menyampaikan berita itu langsung buyar semua, saudara. Tidak ada lagi yang bisa engkau dengar. Seluruh isi khotbah dia dari A sampai Z hilang semuanya, saudara. Saudara-saudara pun dikasih oleh Tuhan. Padahal kalau kita pelajari dan kita lihat hamba Tuhan mana yang sempurna hidupnya dalam dunia ini, pendeta mana yang sempurna hidupnya dalam dunia ini, pendeta mana yang tidak ada kesalahan dan tidak ada dosa dan tidak ada kelemahan. Boleh saudara-saudara tunjukkan kepada saya. Saya bisa mempelajari, pasti ada kelemahan dan kebodohan dia dalam kehidupan ini. Apakah kebodohan dan kelemahan ini membuyarkan itu berita? Tidak. Saudara-saudara, jika Thomas tidak terfokus kepada orang yang memberitakan itu, seharusnya ini yang terjadi. Ketika berita itu disampaikan kepada dia, seharusnya dia simak berita itu bagus-bagus dan dia pelajari berita itu bagus-bagus. Kenapa? Karena berita itu sendiri, Yesus pernah mengatakan, bahkan 3 kali sebelum dia mati, dia sudah memberitakan bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Berkali-kali dia sampaikan itu semua. Dan seharusnya Thomas mengerti akan hal ini. Bukan karena diberitakan oleh orang lain, tetapi karena dia mempelajari isi berita yang disampaikan itu. Bahkan di dalam kitab para nabi, kitab Mazmur juga sudah disampaikan bahwa Yesus akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Kitab Torah sudah mengatakan itu. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, jadi isi berita penting untuk didengar dan dipelajari. Bukan hanya terfokus siapa yang memberitakannya. Amin. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Thomas tidak mempercayai pemberitaan itu karena dia menganggap dirinya hebat, dirinya lebih daripada orang lain, dan dia tidak objektif melihat berita itu. Dia hanya subjektif kepada siapa yang memberitakan berita itu. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, mungkin juga mengapa dia tidak mempercayai berita itu. Mungkin saja ini adalah sebuah bahasa yang terbalik. Apa arti bahasa yang terbalik? Bahasa yang terbalik adalah begini. Ini adalah bahasa yang marah. Marah kepada siapa? Mungkin marah kepada Tuhan dan marah kepada orang yang menyampaikan berita itu. Kenapa? Mungkin begini. Ketika orang-orang menyampaikan berita kepada dia langsung tersentak. Mengapa saya tidak melihat Yesus bangkit? Dia tidak menyadari kesalahan dia, tapi dia langsung, mengapa saya tidak melihatnya? Mengapa saya tidak melihatnya? Akhirnya dia kan, ya secara Tuhan kan bisa juga menampakkan diri kepada dia. Mengapa Tuhan tidak menampakkan diri kepada dia? Nah itu bahasa kemarahannya. Sehingga dia berkata, sebelum aku mencucukkan tanganku ke bekas paku itu dan ke lambung itu, saya tidak percaya. Ini mungkin bahasa marahnya, bahasa marahnya. Dengan sederhana mungkin dia berkata, kalian diberkati, saya tidak diberkati.
diberkati. Kalian dikasih lihat, saya tidak dikasih lihat. Jadi sekarang saya tuh marah. Saya marah kepada Tuhan. Saya marah juga kepada kalian. Makanya banyak orang yang kadang-kadang marah tanpa sengaja atau tanpa disakiti, dia marah sendiri. Dia lihat orang diberkati Tuhan, punya ini, punya itu, mulai marah dalam hati dia. Lihat orang bawa cewek cantik di belakangnya, padahal itu istri, dia bilang ini pasti selingkuhan, padahal itu bukan. Ya, dia lihat orang ya punya ini, punya itu, ini pasti korupsi. Apalagi kalau dia bendahara, apalagi kalau dia itu pegang perusahaan, wah ini pasti korupsi. Padahal belum ada bukti, belum ada apa-apa, sudah begitu mencapnya. Karena ada rasa marah atau rasa iri hati, rasa dengki. Ya, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, inilah yang terjadi kepada Thomas. Kemungkinan terjadi seperti itu dengan bahasa marahnya dia, sehingga dia berkata seperti itu, sehingga dia akhirnya dicap tidak percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus dari antara mati. Itu sikap yang kedua, yaitu tidak mempercayai pemberitaan kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Yang ketiga, sikap yang ketiga adalah dia ingin melihat bukti baru percaya. Dia ingin melihat bukti baru percaya. Dikatakan, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Dia ingin melihat bukti itu. Saudara-saudara, memang hal ini bisa penting, bisa tidak, dan sangat berbahaya. Memang segala sesuatu kadang-kadang perlu bukti. Misalnya kita lagi pacaran, kita perlu bukti apakah orang ini mencintai kita atau enggak. Kalau kita berpacaran kepada orang yang tidak mencintai kita, bahaya. Karena kita akan dijadikan, ketika sudah menikah, kita akan sengsara bersama dengan orang yang tidak mencintai kita. Karena kita akan dijadikan mungkin mesin politik, kita akan ditinggalkan, mungkin kita akan dijadikan hal-hal yang alat dia saja, karena tidak dicintai sebenarnya. Sehingga kita perlu bukti orang itu mencintai kita. Apa bukti dia mencintai kita? Makanya kadang-kadang kita, waktu saya pacaran, kadang-kadang saya mencoba melihat apakah dia betul mencintai saya. Nah, saya mulai tersenyum kan. Bagaimana memancing perkataan, bagaimana memancing reaksi dia, bagaimana melihat reaksi dia, apakah dia mencintai kita atau enggak. Ya, dulu saya pernah tes ini. Waktu saya pergi Pontianak, saya memang sengaja singgah di sebuah tempat restoran yang agak jauh dari rumah dia. Dan saya berkata, tolong datang dan temani saya makan di sini. Saya ada di sini. Sebenarnya saya bisa saja langsung ke rumah dia, tapi saya sengaja jauh-jauh dari rumah dia. Dan dari jauh akhirnya dia datang. Bawa itu kain, dia dulu tuh putih sekali, sekarang sudah agak hitam. Ya, jadi dia jalan bawa kain, dan dari jauh saya intip dia, dia jalan pelan-pelan, sampai ke tempat saya. Itu ujian sebenarnya bagi dia, apakah dia mencintai saya atau enggak. Yang kedua, dia bilang saya mau kuliah, ambil S2, jadi otomatis bisa jadi dosen katanya di Jakarta.
Tapi saya bilang dia, kalau kau betul cinta saya, kau jangan pergi kuliah. Sekarang kita nikah saja. Ya. Jadi, nah itu ini lalu tunjuk si Agi. Iya. Nah, sebenarnya itu ujian bagi dia. Kalau dia ujian cinta, kalau dia benar mencintai saya, dia melepaskan itu gelar-gelar yang mungkin bisa dia dapatkan sebagai seorang dosen di sana. Karena saya katakan, saya pun sanggup kasih kamu makan tanpa jadi dosen di tempat ini. Ya, akhirnya dia tidak mau kuliah dan dia ikut saya di sini. Ya, ini ujian bagi dia. Ya, beri semangat dulu. Saudara-saudaraku ini oleh Tuhan, memang dalam hal-hal tertentu kita perlu bukti dalam hidup ini supaya kita tidak dibohongi oleh orang lain, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, tidak semua peristiwa dalam hidup ini harus bukti yang signifikan, bukti yang bisa dituntut seperti oleh Thomas. Thomas menuntut bukti melihat Yesus lalu mencucukkan tangannya. Artinya dengan mata kepala melihat, juga dengan perasaan merasakan, sehingga itu sebagai bukti bahwa benar Yesus bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudara, permintaan bukti yang seperti itu kadang-kadang berbahaya. Sama seperti ada orang berkata misalnya, di dalam gua ini ada ular yang besar. Lalu berita itu sampai ke kita. Lalu kita berkata, tidak ada ular. Saya tidak percaya ada ular dalam gua ini. Sebelum saya melihat ular itu, dan sebelum saya merasakan gigitan ular itu. Dan akhirnya saking tidak percayanya kita masuk ke dalam gua itu. Dan akhirnya kita melihat gua itu dan melihat ular itu. Tapi kita masih pikir itu patung. Ya kan? Karena ular kan bisa jadi patung juga kan? Diam-diam. Lalu tiba-tiba ular itu gigit kita, baru kita bilang, aku percaya, aku percaya. Padahal udah gigit dan mati. Habislah. Apa artinya percaya seperti itu? Percaya yang membawa resiko, bahkan kematian. Mungkin orang berkata, Pak, ini ada racun. Apakah Bapak percaya ini racun? Lalu kita lihat, sebelum aku minum ini, saya tidak akan pernah menganggap ini racun, atau saya percaya ini racun. Lalu kita ambil, kita minum, lalu kita rasakan reaksi racun. Aku percaya ini racun, tapi sudah apa artinya percaya seperti itu? Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada hal-hal yang ada bukti, ada hal-hal yang kadang-kadang sulit untuk dibuktikan. Sama seperti saudara-saudara hari ini, saudara-saudara berkata, aku percaya Yesus kalau aku melihat dia. Kalau dia menampakkan diri kepada saya, baru saya percaya. Ini sulit. Bisa saja Tuhan menampakkan diri kepada kita. Tapi ini kata-kata mencobai Tuhan, saudara-saudara sekalian. Ini bukan iman lagi namanya. Kita ingin bukti, baru kita percaya. Ini bukan iman. Ini sudah kenyataan. Oh, saya mau lihat surga dulu, baru saya percaya ada surga. Saya masuk neraka dulu, baru saya percaya ada neraka. Itu bukan iman lagi. Itu sudah kenyataan. Lalu saudara berkata, saya mau lihat dulu Tuhan
Tuhan buat itu matahari bagaimana, Tuhan menciptakan langit dan bumi itu bagaimana caranya, tangannya bagaimana bentuknya, di gambarnya bagaimana dan sebagainya. Oh, itu bukan lagi bukti iman, tapi itu permintaan yang berlebihan, saya pikir. Bahkan itu sebuah permintaan yang berlebihan, bukti yang tidak masuk di akal lagi. Kenapa saya katakan tidak masuk akal? Karya-karya Tuhan, kata Alkitab oleh Mazmur, aku tidak mengerti akan karya-karya Tuhan yang ajaib. Betul. Kita tidak akan pernah mengerti dengan pikiran-pikiran kita tentang Tuhan. Tritunggal juga. Ada orang yang berkata, kalau engkau ingin mengerti Tritunggal dengan akal pikiranmu sampai mengerti sedalam-dalamnya, engkau akan gila, saudara. Kalau engkau mau mengerti tentang Allah sampai sedalam-dalamnya, engkau akan gila, saudara. Karena ada bagian-bagian yang menjadi misteri dan hanya bisa diterima dengan iman. Amin. Makanya orang benar, kata Alkitab, hidup oleh iman. Bukan hidup oleh melihat, tetapi hidup oleh iman. Iman itu seperti begini. Ada satu film yang menggambarkan, ya, ini sebenarnya film silat, saudara. Lalu ini ada jurang yang dalam sekali. Lalu ada seorang yang mau melangkah ke sana. Dia disuruh melangkah. Kamu harus bisa melangkah sampai ke sana. Ya. Tapi ini tidak ada jembatan, tidak ada tangga. Lalu saudara, kalau kamu percaya, kamu akan sampai ke sana. Melangkah saja, kamu sampai akan ke sana. Akhirnya dia mulai melangkah. Cek, waktu dia melangkah, tiba-tiba ada tangga. Lalu dia langkah lagi kedua, tiba-tiba ada tangga. Langkah lagi ketiga, tiba-tiba ada tangga. Langkah keempat, ada tangga. Tapi ketika dia lihat ke bawah, begitu dalamnya. Tapi ketika dia melangkah, di situ ada tangga. Tapi matanya tidak bisa melihat tangga itu. Ketika dia melangkah, baru muncul tangga itu. Ketika dia melangkah, baru muncul tangga. Ini perlu keberanian. Ini perlu iman. Ini perlu keyakinan bahwa di bawah itu ada tangga yang bisa diinjak. Amin. Kalau dia tidak memiliki iman seperti itu, maka dia tidak akan pernah melangkah. Karena ketika melangkah, nyawanya menjadi taruhan di situ. Dan kalau tidak ada tangga di situ, maka jatuhlah dia dan mati lagi. Itu iman. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, banyak peristiwa dalam dunia ini hanya bisa kita lewati dengan iman. Ku tak tahu hari esokku, mungkinkah kekurangan. Ku tak tahu esok terangkah, ataukah jadi gelap, mungkinkah, dan seterusnya. Nah, saudara-saudara pun dikasih oleh Tuhan, kita melangkah dengan iman. Kita bukan cari bukti dulu. Kadang-kadang kita ingin bukti dulu. Tuhan beri aku uang, baru buktinya Tuhan itu mengasihi saya. Tuhan memberikan saya banyak berkat, wah buktinya Tuhan itu mengasihi saya. Tidak. Kita tidak perlu bukti.
seperti begitu. Tapi dengan iman bahwa Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu baik bagi kita. Buktinya nanti akan menyusul sendiri ketika kita melangkah bersama dengan Tuhan. Baru kita tahu Tuhan itu baik. Jika kita ingin bukti dulu, berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Maka akhirnya dikatakan Yesus sendiri berkata kepada Thomas. Kata Yesus kepadanya, karena engkau tidak melihat, engkau telah melihat Aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Apa kata berbahagia? Orang yang tidak melihat, namun percaya. Makarios, berbahagia, bersukacita, karena engkau tidak melihat, tapi engkau percaya. Amin. Makanya kita ini adalah orang-orang yang berbahagia, lebih daripada Thomas. Karena Thomas melihat baru percaya. Kita tidak melihat tapi percaya. Kita tidak melihat Yesus yang bangkit, tapi kita percaya kepada pemberitaan itu. Kita tidak melihat Yesus dengan mata kepala kita, tapi kita percaya Yesus itu ada. Kita adalah orang yang berbahagia. Kata orang yang berbahagia bukan hanya sebagai sebutan penghiburan, tetapi benar itu orang yang diberkati oleh Tuhan, saudara-saudara. Bless, orang yang diberkati oleh Tuhan. Inilah kita. Inilah orang yang tidak melihat namun percaya. Dia disebut sebagai orang yang berbahagia. Berbahagia itu muncul dari hati kita. Amin. Saudara-saudara, kadang-kadang orang memiliki banyak harta pun belum tentu bahagia itu. Berbahagia itu dari hati. Murid-murid bukan orang yang kaya. Dan kita tahu murid-murid pada awal gereja terbentuk, gereja mula-mula, bukan orang-orang kaya. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tidak beradab. Bahkan kita tahu resiko gereja mula-mula, orang Kristen mula-mula, ada kehilangan, bukan mendapat. Mereka mungkin punya rumah, lalu ketika mereka percaya Yesus, mereka kehilangan rumah. Mereka punya tanah, ketika mereka percaya Yesus, mereka kehilangan tanah. Bahkan mereka mempunyai keluarga, ketika mereka percaya Yesus, mereka kehilangan keluarga. Bahkan ketika mereka percaya Yesus, bahkan kadang-kadang mereka kehilangan kebebasan karena mereka dimasukkan dalam penjara. Bahkan ada mereka kehilangan nyawa mereka sekalipun. Tapi Alkitab berkata, mereka orang-orang yang berbahagia. Maka Alkitab berkata, berbahagialah orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Itu dalam Matius pasal yang kelima. Kebahagiaan bukan ditentukan oleh berapa banyak uang kita, berapa harta kita, berapa keberhasilan kita, berapa kehebatan kita. Bukan. Karena memang kenyataannya seperti itu. Tidak semua orang bisa berbahagia dengan harta bendanya, dengan kekayaan yang dia dapatkan, dengan semua yang ada pada dia. Bahkan kadang-kadang semakin banyak semakin takut, saudara. Semakin banyak semakin bingung dalam hidup dia. Semakin banyak semakin menjadi orang sombong. Bahkan semakin banyak semakin menjadi orang yang tidak benar dalam di hadapan Tuhan, saudara. Apakah orang itu seperti orang berbahagia? Tidak. Orang yang berbahagia adalah dari hatinya yang paling dalam. Dia mempunyai, dia bisa menikmati, dia bisa mempunyai, dia bisa memuliakan Tuhan dengan hartanya. Dia memiliki, dia bisa
menikmati dan menggunakan untuk kemuliaan Tuhan dan sebagainya, dan dia berbahagia di dalamnya dari hati yang paling dalam. Apakah dengan tidur di atas spring bed saudara berpikir akan berbahagia? Dengan orang yang tidur di lantai saja? Tidak. Tergantung hati. Kalau hati kita berbahagia, tidur dimanapun kita berbahagia. Amin. Apakah dengan makan yang enak kita pikir kita berbahagia? Tidak. Ada orang yang makanannya begitu melimpah, tapi karena hatinya tidak bahagia, dia pun menganggap makanan itu biasa-biasa saja. Tapi ada orang yang walaupun makannya sangat sederhana sekali, hanya mungkin bubur, mungkin juga hanya daun ubi, tapi hatinya senang, hatinya berbahagia. Dia merasa hidupnya berbahagia dalam hidup ini. Amin, saudara. Berbahagia bukan tergantung kepada apa yang kita miliki dan kita dapatkan, tetapi bergantung kepada hati kita. Hari ini Alkitab berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Minggu lalu Pak Kim berkata, orang yang berbahagia adalah orang yang mengikuti firman Tuhan, yang mendapatkan firman Tuhan. Tapi hari ini berkata, orang yang berbahagia adalah orang yang beriman. Amin. Orang yang tidak melihat namun percaya, maka di dalam hatinya akan mengalir air kebahagiaan bagi dia secara pribadi. Iman itu membuat kita berbahagia. Beri semangat. Setelah ketidakpercayaan itu sirna di dalam diri Thomas, akhirnya Thomas menjawab Tuhan. Dikatakan Thomas menjawab dia, ya Tuhanku, ya Allah. Ini adalah reaksi terakhir dari Thomas setelah dia mengenal Kristus secara dalam. Ketika Yesus datang dan menampakkan diri kepadanya secara pribadi, Yesus katakan, Thomas, datang sini, lihat tanganku, lihat lambungku. Yesus tidak berkata kepada Petrus atau kalian, kata siapa yang menunjuk, enggak, langsung kepada pribadi Thomas. Karena ketika Thomas berkata, sekali-kali aku tidak percaya sebelum aku menunjukkan tanganku ke lambungnya dan ke tangannya. Yesus mendengar hal itu karena dia adalah Allah. Saudara-saudara, makanya saudara-saudara hati-hati dengan kata-kata kita. Ya, Tuhan dengar sebuah apa yang kita omongkan hari ini. Kita bisik-bisik saja, Tuhan sudah dengar, saudara. Padahal itu 8 hari yang lalu Yesus tahu, dan 8 hari kemudian baru Yesus katakan, Thomas, lihat tanganku, lihat lambungku, silakan. Thomas tidak berani. Thomas bertekuk lutut. Akhirnya Thomas berkata, ya Tuhanku, ya Allah. Dalam bahasa Inggris, ya Lord, oh my Lord, oh my God. Lord itu mempunyai pengertian Tuhan. God itu Allah. Dan artinya adalah dia menganggap dirinya atau menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Itu Lord. Dia seperti memposisikan diri kepada Tuhan sebagai budak. Seperti Maria yang berkata, aku adalah budak, aku adalah dulos di hadapan Tuhan. Budak itu bukan pembantu. Budak itu milik dari tuannya. Terserah tuannya mau buat apa saja, mau perintahkan apa saja kepada budak ini. Ya, kalau sekarang kan pembantu
Misalnya seorang pembantu rumah tangga, kita suruh jaga toko, mana dia mau? Saya kan pembantu rumah tangga. Atau saya ini baby sister. Nah, baby sister kita suruh cuci baju, enggak mau dia. Karena kan saya ini kan baby sister. Saya bukan cuci baju, tukang cuci baju. Enggak bisa. Karena saya ini pembantu spesialis. Tapi kalau budak itu enggak bisa. Budak itu milik tuan. Tuannya bilang, lu pergi ke kebun, maka dia pergi. Kerja. Lu sana urus itu binatang, domba, kambing, sapi dan sebagainya. Urus. Oh, lu pergi sana, belanja. Oh, lu urus sana, angkat air. Oh, lu urus cuci baju. Oh, cuci kaki tuan. Enggak bisa lawan. Ya. Bagaimana dengan kita sebagai anak Tuhan hari ini? Kalau Tuhan suruh kita, Tony jadi pemimpin liturgi, oke. Lalu Tuhan bilang, Tony tukang nyambut tamu, apakah oke juga? Tuhan itu kasih yang lain lah. Atau Tuhan bilang, ayolah bantu pastor itu kunjungan orang-orang sakit. Lalu kita bilang, waduh ada Pak Alai, jangan saya. Maka itu berarti kita nolak ya. Seorang dulos tidak bisa menolak apa yang mau Tuhannya. Amin. Apa mau Tuhan, itulah yang kita kerjakan. Mengapa saya bisa jadi hamba Tuhan? Karena saya tidak bisa menolak apa maunya Tuhan. Saya dulu bukan mau jadi hamba Tuhan. Cita-cita saya jadi konglomerat, saudara. Dari orang-orang yang banyak duit. Karena saya memang dari orang yang miskin. Orang tua saya miskin. Kami sudah boleh katakan trauma dengan kemiskinan, kalau saudara boleh dikatakan. Karena tidur nanti air hujan turun ke mulut saudara. Ya, diusir-usir orang ketika sewa rumah saudara. Jadi miskin, dihina-hina orang. Jadi dalam hati saya bertekad, saya tidak mau jadi orang miskin lagi. Karena jadi orang miskin itu susah, dihina orang dan sebagainya. Tapi Tuhan bilang, kau jadi hambaku dulu deh. Bingung saya waktu itu, mau jadi hamba Tuhan atau jadi kelonggar. Kalau jadi hamba Tuhan kembali jadi miskin lagi. Bagaimana? Tidak ada janji harus jadi orang kaya ketika jadi hamba Tuhan. Memang benar. Pertama jadi hamba Tuhan susah, miskin dan sebagainya. Karena saya sudah belajar dari pendahulu saya di gereja yang besar, dia miskin, susah hidup dia. Ya, tapi tidak selalu seperti itu. Amin. Tuhan juga memberkati para hamba-hambanya. Bisa mengatur. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dan berkata, Allahku, my God. Apa arti Allahku, my God? Artinya adalah jadikan Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan sesembahan. Makanya orang Kristen itu jangan lagi sembah-sembah yang lain. Jangan lagi kita pergi ke pokok kayu sana, bawa babi, bawa kambing, bawa ayam, bawa sapi, pergi ke mana itu? Ke loya-loya, pergi sana kita sembah-sembah, minta ini, minta itu, minta kaya, minta jodoh, minta cinsi, macam-macam, ya kan? Enggak boleh, karena yang menjadi sesembahan kita hanya satu-satunya, yaitu my God. Siapa my God itu? Tuhan kita, Allah kita, yaitu Yesus Kristus. Kristus. Mari kita berdiri, kita berdoa. Haleluya.
Puji Tuhan. Saat ku tak melihat, namun ku percaya. Hatiku berharap. Nah, ada ya? Romo yang hidup. Bisa tampilkan Romo yang hidup. Nah, ada lagu Romo yang hidup. Nah, itu mantap. Ya. Di sana Romo yang hidup. Jangan lagi ada ketidakpercayaan.
berserah, meminta petunjuk Tuhan, mengagungkan Dia dan meninggikan Dia dalam hidup ini. Ku siap